Di dalam Laravel, route URL yang kalian buat bisa diberikan nama alias agar lebih mudah dalam mengaksesnya. Dengan begitu, walaupun URL-nya panjang dan lumayan kompleks, maka kamu bisa saja memberikan nama untuk rutenya. Kode yang kamu bisa tulis seperti ini, nanti kodenya akan jauh lebih cantik tanpa repot-repot nyebutin satu persatu URL route yang sangat rumit ini. Kalian boleh buka editornya, terus tinggal tambahkan saja function name, nama rutenya katakanlah profil. Jadi untuk URL about, saya mau ngasih nama alias, nama rutenya adalah profil. Tentu nama rute yang kalian daftarkan harus selalu unik. Sekarang coba buka Homeblade PHP untuk menghasilkan URL route yang valid setelah diberikan nama alias, maka kamu bisa saja menggunakan metode route untuk mengakses halaman tersebut. Ceritanya saya buat sebuah link yang akan saya arahkan ke halaman profil atau halaman about. Saya referensikan di sini menggunakan sintak PHP, lalu tulis helpernya yaitu route. Nama route name-nya adalah profil. Kalian boleh jalankan PHP artisan serve, maka sekarang sudah ada link untuk menuju halaman about. Kalian boleh tekan linknya, maka akan otomatis dialihkan ke halaman about. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau route name-nya itu mendefinisikan parameter? Nah, berarti kamu bisa saja meneruskan parameternya sebagai argumen yang kedua di fungsi route. Bentuknya array, tinggal tentukan saja pasangan key dan value. Nanti nama parameternya apa yang mengandung placeholder di dalam URL, terus value-nya kita kirimkan. Buka lagi editornya, kita pisahkan dengan koma, parameter kedua, bentuknya array, kita arahkan ke halaman about, tapi punya parameter. Namanya name, kita kirimkan string Laravel. Jika sudah, kalian boleh ke halaman home, ditekan lagi, maka sekarang parameternya sudah dikirimkan ke halaman about sekaligus dirender ke dalam browser. Dengan kata lain, parameter yang kalian berikan itu akan otomatis dimasukkan ke URL dengan posisi yang benar. Walaupun nantinya parameter tersebut ada di tengah-tengah seperti ini, maka nanti Laravel akan pintar membaca route name-nya sesuai dengan parameter yang tersedia. Tapi kalau kamu ingin menentukan parameter tambahan di tumpukan array-nya, maka dari itu tinggal kalian pisahkan saja, tentukan lagi pasangan key value. Misalnya pada contoh kali ini ada kata kunci photos yang bentuknya string yes. Jadi ada dua parameter yang mau saya kirimkan ke halaman about. Balik lagi ke browsernya, apa yang akan terjadi? Kalau kamu lihat di bagian sini, di paling bawah, secara otomatis akan menghasilkan URL dengan tambahan query string-nya yang ditandai dengan tanda tanya. Itu apabila parameter yang kita kirimkan ini tidak tersedia di dalam URL-nya. Artinya itu adalah parameter tambahan yang bisa kalian gunakan untuk melakukan pengujian. Pembahasan yang terakhir tentang route prefix, di mana metode prefix merupakan route URL awalan yang digrup di satu tempat. Sebagai contoh, kalian ingin semua route URL yang awalannya admin, saya bisa gabungkan di satu wadah kurung kurawal function. Kalian bisa tentukan di sini satu persatu, gabungkan menjadi satu kelompok,
yang URL-nya harus diawali dengan admin. Kalau di contoh program kita, saya mau membuat satu grup untuk halaman produk. Jadi kalian boleh tulis atau kalian bisa copy sintaknya, kemudian dipaste. Kita mau ada prefix untuk products, lalu di grup di satu tempat, dan saya mau dua URL ini masuk ke dalam kelompok tersebut. Untuk yang ini sudah menjadi slash, dan ini kita ganti jadi /id. Dengan begitu, route product prefix group khusus untuk URL yang berkaitan dengan halaman produk. Yang pertama ada menampilkan banyak produk serta halaman detail produk berdasarkan ID produknya. Kalian boleh simpan. Kita coba langsung mengakses produknya. Masih bisa tampil. Ini untuk halaman list produknya. Sedangkan untuk yang ini produk yang spesifik. Produk 1, produk 2, produk 3. Jadi itu saja perkenalan tentang basic route. Ada dua fitur yang sudah saya bahas. Yang pertama ada route name. Kita bisa berikan nama alias untuk URI routingnya. Kemudian kalian bisa saja memberikan prefix, terus di grup di satu kelompok, gabungkan satu persatu sesuai dengan kebutuhannya agar penulisannya juga jauh lebih rapi. Dan yang terakhir, kita juga sudah bahas tentang sintak route untuk menuju URL routing dan membawa data agar bisa dikirimkan ke halaman tersebut. Pada episode kali ini, saya akan membahas mengenai sebuah fitur yang sudah ada di dalam Laravel 9, yaitu Blade Templating Engine. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu bahwa di dalam Laravel ada yang dikenal sebagai templating engine. Templating engine ini adalah sebuah sintak yang sangat powerful untuk membantu kamu dalam mengelola tampilan data di halaman webnya. Khusus di Laravel, templating engine yang dipakai namanya Blade. Blade merupakan file template yang berformat .blade PHP yang biasanya disimpan di dalam direktori resource views. Langsung saja kita akan sama-sama lihat bagaimana cara penggunaan Blade di dalam Laravel 9 secara sederhana. Sekaligus akan diimplementasikan ke aplikasi yang sedang kita buat sebelumnya. Silakan teman-teman buka dokumentasinya, terus masuk ke bagian menu The Basic tentang Blade template. Intinya di sini dikatakan bahwa Blade adalah bahasa template yang elegan dan simple. Blade sudah include dengan Laravel. Kalian tidak perlu download dan install lagi. Ya walaupun format template-nya adalah Blade, kalian masih tetap bisa menggunakan sintak PHP karena pada dasarnya Laravel akan otomatis mengcompile sintak Blade-nya ke dalam sintak PHP biasa. Jadi walaupun di sini kalian tulis PHP sintak, maka nanti Laravel juga sudah tahu kalau sintak tersebut akan di-compile dan diterima oleh browser. Kalau kamu lihat contoh di layar ini, yaitu tentang displaying data, di mana kalian sudah mencoba mengirimkan data ke dalam view. Tentukan pasangan key value, nanti kata kunci ini yang akan menjadi variabel di dalam view-nya. Setelah dikirimkan, maka datanya bisa langsung dicetak. Tapi kalau di kasus aplikasi kita punya halaman about yang punya dua data. Datanya adalah nama dan gambar. Saya buka dulu template about-nya. Setelah itu, data namanya bisa kita langsung cetak dengan sintak echo. Dengan adanya templating engine, maka kalian bisa rubah sintak echo-nya
menjadi sintak kurung kurawal. Jadi kalian boleh tulis kurung kurawal 2 kali, terus render data namanya. Sehingga penulisannya tidak lagi menggunakan sintak echo. Secara fungsi sama dengan sintak echo, yaitu menampilkan data, tapi ada kelebihannya. Otomatis di balik layar Laravel Blade-nya sudah memberikan sebuah fungsi yang sangat berguna untuk menghindari serangan XSS. Sekarang kalian bisa langsung buka browsernya. Kita ke halaman About, maka halamannya masih aman, datanya masih ditampilkan dengan baik. Untuk yang lainnya, kita rubah menjadi sintak Blade, kurung kurawal 2 kali, pembuka penutup, di tengah-tengahnya data yang mau ditampilkan. Begitupun untuk sintak route-nya. Saya ganti jadi kurung kurawal, pembuka, dan penutup. Harusnya hasilnya masih sama dan tidak ada error. Karena kita menggunakan sintak Blade, maka format filenya harus diakhiri dengan titik Blade. Karena kalau tidak, sintak kurung kurawal ini tidak akan jalan. Misalnya saya rename jadi about.php, terus saya buka browsernya. Alhasil yang kalian dapatkan adalah string kurung kurawal seperti ini. Artinya sintaknya tidak jalan dan datanya tidak dirender dengan baik. Maka dari itu kalian harus menggunakan format titik Blade agar sintak Blade-nya bisa langsung dieksekusi. Bahkan seperti yang tadi saya katakan, Laravel itu mengcompile secara otomatis sintak Blade-nya. Kalau kalian mau tahu, bisa kalian cek sendiri. Hasil compilingnya ada di dalam folder storage, framework, views. Nah, ini kalian coba saja buka satu persatu. Di sini ada halaman home, hasil compiling Laravel. Jadi ada beberapa file yang merupakan file buatan Laravel, di mana file inilah yang akan ditampilkan ke dalam view browsernya. Jadi ada sintak echo, sintak asli langsung dari PHP yang bisa diterima dan dirender oleh browser. Tapi kalian tidak perlu mikirin hasil file compilingnya, karena itu semua sudah menjadi tugasnya Laravel untuk mengenerate. Kita hanya dipermudah dalam hal penulisan sintak. Tentu ada keunggulan tersendiri yang membuat Blade itu sangat powerful. Jadi mungkin itu saja dulu tentang sintak Blade yang sangat sederhana. Kita tahu bahwa untuk membuat sebuah tampilan, kalian cukup buat file baru dengan format Blade di dalam folder resource views. Kemudian gunakan helper function namanya view untuk menghasilkan halaman di layar browsernya. Tentu kalian juga bisa menggunakan sintak view make bawaan dari kelas Illuminate Support View. Untuk argumen yang ditentukan masih sama, yaitu nama view-nya atau nama template dari Blade-nya, dan diikuti dengan data variabel yang mau dikirimkan. Kita bisa langsung coba, misalnya halaman about, saya akan tuliskan view make nama template-nya, tapi pastikan kelasnya diimpor dulu agar tidak terjadi error. Kita use di sini, referensikan namespace-nya, dan bisa langsung dipakai kelas tersebut, instant object ke metode make. Harusnya halaman about-nya masih aman dan tidak terjadi error. Itu sebagai alternatif saja, karena ada dua cara untuk menampilkan halaman view ke dalam browser. Kemudian kamu juga bisa saja
memindahkan ke dalam folder khusus. Ceritanya halaman-halaman yang sudah kita buat, saya mau kelompokin ke dalam folder pages. Saya pindahkan semuanya, mulai dari halaman home, halaman produk, halaman about. Kalau kamu coba akses langsung, maka akan terjadi error karena lokasi view-nya sudah berubah. Nanti tinggal kalian referensikan saja ke nama folder tersebut, terus diikuti dengan notasi titik. Artinya disambungkan folder dan nama filenya. Pages.about untuk halaman home-nya sama. Pages.home. Sepertinya ini URL. Harusnya di sini. Pages.home. Pages.product. Kalian boleh simpan dan akses browsernya kembali. Atau mungkin kalian butuh untuk mengecek apakah views-nya itu ada atau tidak. Di Laravel memberikan sintak view exists untuk proses pengujiannya. Metode tersebut akan mengembalikan nilai true jika tampilannya tersedia. Kalian boleh copy sintaknya dan kita implementasikan ke dalam halaman produk. Jadi saya mau mengecek apakah pages produknya itu tersedia. Kalau ada, tolong dong tampilkan view-nya. Ini bisa saya ganti sintaknya jadi sintak and if. Coba kalian akses /product, masih aman. Dengan menggunakan kelas view, maka ada metode-metode khusus untuk pengujian dan merender sebuah template. Buka lagi dokumentasinya. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwa untuk mengirimkan data ke dalam susunan tampilannya, maka kamu bisa langsung berikan argumen kedua yang bentuknya array. Tulis di sini pasangan key value-nya, dia bentuknya array asosiatif. Tentukan kata kunci datanya, itu bisa lebih dari satu, tinggal dipisahkan dengan koma untuk data berikutnya. Setelah data dikirimkan kepada view, kemudian kamu bisa mengakses setiap nilainya dengan menyebutkan nama kata kuncinya. Kata kunci yang kamu daftarkan sendiri. Itu namanya bebas. Nah, sebagai alternatif lain, kamu juga bisa menggunakan fungsi helper. Namanya metode with. Yang kegunaannya sama, yaitu untuk mengirimkan data satu persatu ke dalam tampilannya. Misalnya, di dalam halaman about, saya mau kirimkan data gambar, tapi melalui metode with. Tentukan kata kuncinya, image, koma, diikuti dengan value-nya. Value dari lokasi gambarnya. Di dalam template about-nya tidak ada yang berubah. Yang berubah adalah cara kita mengirimkan data. Bisa menggunakan kurung kurawal atau sambungkan dengan metode with. Sekarang coba akses halaman about. Oke. Gambarnya masih aman. Tapi yang perlu kalian ketahui bahwa metode with hanya untuk satu data. Nanti jika ada data berikutnya disambungkan lagi dengan with lainnya. Tapi dengan kata kunci yang berbeda. Misalnya ada with lagi, yaitu data lang. Isinya itu nggak hanya string, tapi kalian bisa kirimkan data array seperti ini. Jadi with-nya ada dua, yang punya kata kuncinya masing-masing. Terus di sini bisa langsung kalian render
dengan menggunakan JSON encode variabel lang. Sekarang buka browsernya. Mantap. Terkadang kamu mungkin butuh membagikan data ke semua tampilan yang ada. Caranya kalian bisa manfaatkan sintak view, terus diikuti dengan metode share. Kemudian tentukan pasangan key value-nya mau seperti apa. Jadi ini bisa kalian copy sintaknya. Kita akan implementasikan ke dalam project Laravel. Untuk menjalankannya, kalian boleh tambahkan ke dalam penyedia layanan, yaitu App Service Provider. Tentunya ada di dalam folder App Provider, App Service Provider. Kalian boleh simpan sintaknya di function boot. Pastikan lokasi namespace-nya sudah kalian impor di atas agar tidak terjadi error. Jadi ada kelas view, metode share. Kita akan sharing sebuah data yang akan diakses ke banyak view. Namanya adalah lang. Ceritanya data inilah yang akan saya mau pasang secara global. Yang ini bisa kalian hapus. Terus pindahkan ke sini. Bentuknya array. Value yang mau kita bagikan. Nah, dari sini kalian bisa akses nilainya ke halaman apapun. Baik itu about, home, ataupun produk. Bisa dikatakan cara tersebut adalah cara membuat variabel global yang ingin dibagikan ke semua tampilan. Seharusnya halaman about-nya masih aman dan tidak terjadi error. Walaupun di dalam routingnya tidak ada with data ke sana, melainkan kita langsung definisikan atau kita deklarasikan langsung di bagian application service-nya. Di sini pun saya bisa tampilkan sintak yang sama, PHP JSON encode data langnya ke halaman home, maka ditampilkan. Intinya cara tersebut khusus untuk cara yang ingin kamu lakukan apabila ada variabel atau data yang sama tapi mau dipakai ke banyak halaman.